Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial, yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Tujuan dari teks eksplanasi diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan tentang fenomena yang terjadi, dan yang kedua adalah menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu peristiwa. Sangatlah mudah untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks deskripsi atau teks lainnya, dikarenakan teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus, yaitu yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Lalu yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual, yaitu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Lalu yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Lalu yang keempat, memiliki dan menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, berikutnya, terakhir. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum atau topik masalah, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan, pesan, atau pendapat pribadi penulis. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, dapat berupa pengenalan fenomena itu atau penjelasannya. Lalu yang kedua, deretan penjelas. Bagian ini berisi tentang penjelasan proses terjadinya suatu fenomena. Lalu yang ketiga, interpretasi atau opsional, yaitu teks penutup yang bersifat pilihan, bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks. Berikut ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi tentang penularan COVID-19. Jadi pada paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum yang berisi penjelasan tentang fenomena penularan COVID-19 yang begitu cepat, dengan jumlah korban yang semakin lama semakin meningkat. Lalu pada paragraf kedua dan paragraf ketiganya merupakan deretan penjelas, di mana dijelaskan pada bagian ini penyebaran COVID-19 ini melalui droplet atau tetesan air dari hidung mulut saat kita batuk, bersin, atau berbicara. Jadi kita dihimbau untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Lalu pada paragraf keempat itu merupakan interpretasi atau teks penutup yang menyimpulkan bahwa droplet itu dapat melekat pada benda dan akan mengkontaminasi kita saat kita menyentuhnya. Jadi kita dianjurkan untuk sering-seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun memakai hand sanitizer. Jadi itu merupakan kesimpulan dari pernyataan yang ada di dalam teks. Nah, setelah mendengarkan penjelasannya, sekarang saatnya kita untuk menguji kemampuan kita lewat soal berikut ini. Selamat mengerjakan!